Kami dari kelompok 4 kelas A yang beranggotakan Bina Aziza, Agus Susanto, Anissa Cikal, Endang Fitria, Intan Permatasari, Muhammad Bagus, Putri Intan, Rizal Pratama, dan Filiani Trisukmawati. Hai, saya Filiani, NIM R02171103. Sebelum menuju ke materi, saya akan memberikan sedikit pengertian mengenai industri tembakau di Indonesia. Industri tembakau di Indonesia merupakan sekumpulan perusahaan yang melakukan pengembangan, penjualan, dan pendistribusian produk yang terkait dengan tembakau. Industri tembakau di Indonesia merupakan salah satu penyumbang cukai dan pajak terbesar bagi pemerintah Indonesia. Rokok merupakan lintingan atau gulungan tembakau yang dibungkus oleh kertas, daun, atau kulit jagung dengan panjang 8-10 cm. Di Indonesia, secara umum terdapat dua jenis rokok, yaitu rokok kretek dan rokok putih. Perbedaan dari kedua jenis rokok tersebut terletak pada penggunaan cengkeh dan tipe cita rasanya. Berikut outline mengenai K3 manufaktur di industri tobacco processing. Yang pertama, kita akan membahas flowchart, yang kedua potensi bahaya, ketiga pengendalian potensi bahaya, keempat work permit, kelima limbah yang dihasilkan, keenam efek dari limbah, dan yang ketujuh pengelolaan limbahnya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Manunton, NIM R021705. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan flowchart pada industri rokok. Ya, ini ada dua komponen, yaitu tembakau dan juga cengkeh. Ini merupakan komponen dasar dari rokok. Untuk tembakau, proses selanjutnya adalah perajangan dan pencampuran atau blend tembakau. Kemudian akan dilakukan pemberian larutan casing flavor. Kemudian akan dikeringkan, selanjutnya akan didinginkan dan akan disemprotkan top flavor. Sementara itu untuk cengkeh sendiri juga mengalami proses yang kurang lebih sama, akan tetapi lebih singkat. Yang untuk cengkeh sendiri langsung akan mengalami proses perajangan dan juga pencampuran atau blend off. Setelah itu keduanya antara cengkeh dan tembakau itu kemudian dicampurkan. Setelah dicampurkan akan mengalami proses pengendapan. Setelah itu keduanya siap untuk dibuat menjadi rokok dan akhirnya sampai pada tahapan pelintingan dan juga packaging rokok. Halo, saya Anissa Cikal Sabda, R02171015 akan menjelaskan mengenai potensi bahaya yang ada pada manufaktur tobacco. Yang pertama, potensi bahaya berupa suara mesin yang mengakibatkan kebisingan dan antisipasinya bisa dilakukan dengan menggunakan APD berupa earplug. Kemudian, untuk potensi bahaya berupa debu dapat diatasi dengan penggunaan masker karena debu ini mampu menyebabkan gangguan pernafasan berupa asma. Kemudian ada paparan zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit pernafasan, maka salah satu antisipasinya adalah dengan menggunakan masker. Kemudian ada potensi bahaya berupa paparan panas matahari yang bisa diantisipasi dengan menggunakan topi, baju lengan panjang pada saat melakukan pekerjaan yang berpaparan langsung dengan panas matahari. Kemudian selanjutnya adalah berdiri terlalu lama. Berdiri terlalu lama ini bisa diantisipasi dengan melakukan shift kerja dan peregangan saat melakukan pekerjaan karena bisa menyebabkan nyeri sendi pada kaki ketika bekerja dengan berdiri terlalu lama. Kemudian selanjutnya adalah kejatuhan tongkat yang bisa menyebabkan tertimpa tongkat dan terluka. Kemudian untuk potensi bahaya beban yang dipikul pekerja ini bisa menyebabkan cedera pada pundak pekerja dan mengatasinya adalah dengan cara mengurangi beban kerja tersebut. Kemudian duduk terlalu lama. Duduk terlalu lama ini mampu juga menyebabkan low back pain pada pekerja dan antisipasinya adalah dengan melakukan peregangan saat pekerjaan dilakukan secara berkala. Kemudian debu daun tembakau ini juga bisa menyebabkan gangguan pernafasan dan diantisipasi dengan menggunakan masker. Kemudian selanjutnya adalah alat tajam yang digunakan pada saat membuang tulang daun. Ini bisa diantisipasi dengan menggunakan alat pengaman dan prinsip kehati-hatian saat bekerja. Kemudian ada manual handling yang bisa diantisipasi dengan melakukan pembagian beban kerja karena mampu menyebabkan low back pain. Untuk potensi bahaya conveyor belt ini bisa diantisipasi dengan menggunakan alat batu. Sedangkan untuk
proses produksi pada pengoperasian boiler ini mampu menyebabkan banyak sekali potensi bahaya, yakni ceceran BBM, tekanan tinggi, firing boiler, dan pencatatan parameter, di mana prinsip kehati-hatian sangat diperlukan. Misalnya pada ceceran BBM ini bisa diantisipasi dengan pemeriksaan secara berkala. Kemudian selanjutnya adalah ruang terbatas, yang merupakan salah satu potensi bahaya yang krusial karena bisa menyebabkan kematian. Ini bisa diantisipasi dengan melakukan atau membuat sistem work permit atau izin kerja. Kemudian yang terakhir adalah masalah postur kerja, yang mana hal ergonomis ini mampu menyebabkan low back pain pada pekerja. Dapat diatasi dengan melakukan shift kerja dan peregangan secara berkala agar mengantisipasi low back pain pada pekerja. Perkenalkan, saya Endang Fitria Rahmawati, NIM R02170041. Nah, dari penjelasan sebelumnya tentang resiko dan bahaya dari proses tembakau, maka kami mengambil tindakan pengendalian terakhir yang memiliki potensi tingkat resiko paling minimal. Pengendalian proses di kebun lebih banyak dengan melakukan shift kerja dan pemberian pelatihan penggunaan mesin, ditambah dengan bimbingan tentang bahaya heat stress dan penyiraman tanah. Karena pada area kebun, bahaya yang ditimbulkan kebanyakan dari mesin dan debu, dan yang paling berat adalah dari penggunaan pestisida sendiri. Kemudian, pengendalian proses di gudang atak lebih banyak menggunakan alat pelindung diri. Saya Intan Permatasari, NIM R021753. Jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa tindakan pengendalian di gudang seng dan pengolahan tembakau. Sama seperti penjelasan sebelumnya, bahwa pengendalian yang kita ambil adalah pengendalian terakhir yang dapat dilakukan di lokasi kerja. Antara lain adalah shift kerja, pelatihan penggunaan mesin, training manual handling, pemberlakuan moto, maintenance mesin, penyediaan apar, dan safety patrol. Pengendalian ini sangat penting untuk dilakukan. Contohnya aja pada pelatihan penggunaan mesin. Pada pelatihan penggunaan mesin harus dilakukan karena banyak pekerjaan yang menggunakan mesin di bagian gudang seng maupun pengolahan tembakau. Oleh karena itu, pelatihan penggunaan mesin dapat mendukung pekerja dalam melakukan pekerjaannya dengan mesin. Oke, saya Agus Susanto, NIM R02170003. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit perihal tentang work permit di processing tobacco. Perlu diketahui, work permit ialah suatu sistem izin kerja tertulis untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu memang diperlukan suatu izin tertulis. Di dalam izin tertulis tersebut nanti terdapat kesepakatan mulai dari keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Salah satu work permit yang mungkin berada di processing tobacco ialah work permit confined space. Confined space atau bekerja di ruang terbatas, ini memerlukan suatu izin kerja agar ketika bekerja di confined space itu dapat terkendali, karena bekerja di ruang terbatas memiliki potensi bahaya yang cukup tinggi. Salah satunya di processing tobacco itu pada saat maintenance boiler. Saya Bina Aziza, NIM 27 akan menyampaikan efek lingkungan dari limbah industri rokok. Terdapat 3 jenis limbah. Yang pertama yaitu limbah padat, terdiri dari limbah B3 seperti botol kemasan pestisida, debu serbuk tembakau, dan limbah non-B3 seperti genggam daun tembakau, arang hasil tembakau. Yang kedua, limbah cair, terdiri dari limbah B3 seperti limbah oli bekas, limbah pupuk kimiawi, dan limbah non-B3 seperti air konsentrat, air dari cooling zone. Yang ketiga, limbah gas, terdiri dari limbah B3 seperti penyemprotan pestisida, dan juga limbah non-B3 seperti debu organik dan juga gas buangan dari mesin boiler. Saya Rizal Pratama, NIM 91 akan menjelaskan mengenai efek limbah di industri tembakau. Pertama ada limbah padat seperti debu, limbah tanaman, tembakau, dan arang dapat menyebabkan pencemaran udara akibat pembakaran.
pencemaran tanah oleh arang, dan pencemaran air oleh lindi. Kedua, ada limbah cair seperti oli bekas, pupuk kimia, dapat menyebabkan kerusakan lahan karena penggunaan pestisida dan pencemaran air. Ketiga, ada limbah gas seperti emisi gas buang dan bau tidak sedap, dapat menyebabkan pencemaran udara yang mengganggu saluran pernafasan. Halo, perkenalkan nama aku Putri Intan Pamungkas NIM 79 akan mempresentasikan mengenai pengelolaan limbah pada industri tembakau prosesi dengan metode PDCA. Yang pertama, pada tahap plan meliputi merencanakan kebijakan mengenai pengelolaan limbah, menyusun dan merencanakan metode pengelolaan, menyediakan sarana dan prasarana, merencanakan dan mengkoordinasikan anggaran yang akan dikeluarkan. Yang kedua, pada tahap do meliputi melaksanakan metode pengelolaan, menerapkan kebijakan, diperlukan keterampilan, resolusi penyelesaian konflik, dan pelatihan. Yang ketiga, pada tahap cek meliputi menginspeksi proses, sarana dan prasarana, memantau keberlangsungan proses, mengecek kualitas mutu hasil, pengecekan menggunakan check sheet, analisis grafik, control chat, dan indikator key performance. Yang keempat, pada tahap action meliputi mengevaluasi dan memberikan tindakan perbaikan, mengevaluasi sarana prasarana, mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan. Kemudian, contoh pada pengelolaan limbah padat yaitu tahap plan meliputi merencanakan program dengan metode 3R. Pada tahap do meliputi pemilihan sampah, penumbukan, pemantauan suhu, pengadukan, dan pengayaan, memasan hingga menjadi kompos. Pada tahap cek, yaitu mengecek proses pengelolaan pupuk kompos yang sudah jadi dicek berbau busuk atau tidak. Yang keempat, pada tahap action, yaitu mengevaluasi tahapan proses pembuatan kompos sudah memenuhi syarat atau belum. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.